Problem ekonomi seperti apa tuh yang akhirnya Eh, membuat dia kayak gitu? pada saat itu kan lagi zamannya corona ya kak ya. Dia juga di PHK dari tempat kerjanya ya kan. Nah, udah gitu kan dia bingung mau nyari kerja kemana, belum ada info juga segala macam, keuangan juga belum ada pemasukan. Nah kan sedangkan kan cicilan kan harus berjalan tiap bulan, kan harus bayar terus gitu kan. Iya. Sampai-sampai kelilit utang lah pokoknya, sampai nggak bisa bayar gitu. Terus akhirnya dia coba nawarin aku ya kan. Pokoknya nggak ada jalan pilihan lain lah kak gitu kan, udah bener-bener mentok gitu kan, nggak tahu harus kayak gimana, ngebayar utang-utang, ngebayar cicilan ya kan. Dia nawarin aku ke bosnya yang dulu dia pernah kerja di tempat kerjanya dia. Katanya kamu mau nggak katanya sama bos aku, katanya gitu kan. Oke, jadi Kak Putri punya cerita yang terbilang cukup unik ya. Iya, Itu dijual sama suami sendiri. iya betul kak. Jadi sebelumnya ketemu sama suami itu dari mana? Awalnya tuh ketemu suami tuh dari temen gitu, dikenalin dari temen ya kan. Ya, awalnya kan cuma sahabatan aja ya kan, awal dari sahabat, terus ujung-ujungnya dia serius kak sama aku sampai Itu sahabatannya selama kurang berapa lama itu? 2 tahun. 2 tahun, temenan Iya. 2 tahun. Iya. Oke. Ya, pas pacaran itu juga kita cuma sebentar, nggak lama, nggak nyampe setahun langsung nikah. Nah, pas sudah nikah kita banyak problem ekonomi. Tapi sebelum pernikahan dia orangnya seperti apa? Sebelum nikah itu dia orangnya baik ya kan, yang kelihatannya terus jujur juga ya kan, nggak ada hal-hal negatif gitu kan. Kalau di awal pacaran kan nggak ketahuan ya kak ya busuknya kayak gimana. Cuma kan selama 2 tahun itu pertemanan biasanya lebih terlihat gitu kan, sifatnya seperti apa itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, soalnya masih seorang temen kan, masih biasa aja gitu. Soalnya kan belum tinggal satu rumah, kan belum kelihatan sifatnya. Iya sih, jadi benar-benar selama 2 tahun pertemanan itu dia baik banget, Iya. anaknya sopan dan segala macam. Betul, Jadi nggak ada iya. neko-neko gitu, nggak Iya, ada. nggak ada hal-hal negatif yang bakal kedepannya kayak gimana, nggak ada. Berarti kenalnya itu kurang dari 3 tahun lah ya. Iya. Tapi biasanya kalau 2 tahun aja biasanya udah cukup mengenal ya. Iya. Tapi ini emang benar-benar dia pintar menutupi. Betul. Terus akhirnya pernikahan terjadi. Pas udah 3 tahun kemudian. Iya, Baru terus kelihatan akhirnya sifat busuknya. baru kelihatan tuh setelah Iya, menikah. Setelah menikah berapa lama baru kelihatan? Setelah 2 tahun pernikahan juga. Oh, 2 tahun. Tapi pas awal-awal pernikahan? Awal-awal pernikahan biasa aja. Oke. Iya, karena faktor ekonomi juga kali kak, tekanan juga kali ya, yang Kenapa tuh? mengakibatkan yang suami itu sampai ngejual aku ke orang lain gitu. Itu problem ekonomi seperti apa tuh yang akhirnya membuat dia kayak gitu? Pada saat itu kan lagi zamannya corona ya kak ya. Dia juga di PHK dari tempat kerjanya ya kan. Nah, udah gitu kan dia bingung mau nyari kerja kemana, belum ada info juga segala macam, keuangan juga belum ada pemasukan. Nah kan sedangkan kan cicilan kan harus berjalan tiap bulan, kan harus bayar terus gitu kan. Iya. Sampai-sampai kelilit utang lah pokoknya, sampai nggak bisa bayar gitu. Terus akhirnya dia coba nawarin aku ya kan. Pokoknya nggak ada jalan pilihan lain lah kak gitu kan, udah bener-bener mentok gitu kan, nggak tahu harus kayak gimana, ngebayar utang-utang, ngebayar cicilan ya kan. Dia nawarin aku ke bosnya yang dulu dia pernah kerja di tempat kerjanya dia. Katanya kamu mau nggak katanya sama bos aku, katanya gitu kan. Awalnya dia juga jujur ya kan, kita nggak ada pilihan lain katanya. Pas banget bosnya itu lagi butuh cewek buat nemenin dia. Terus kata suami aku, daripada suami aku suruh nyariin ke orang lain, kenapa nggak ke istri gue aja, bahasa kasarnya gitu. Oh, jadi si bosnya ini justru minta tolong sama suami kamu untuk cari perempuan. Iya, betul. Terus akhirnya dia kepikiran untuk kamu yang dijual. Iya, jadi suami aku itu ngambil kesempatan di dalam kesempitan itu. Ya, terjadilah saat itu juga. Aku dibawa ke hotel ya kan. Awalnya aku dikenalin sama bosnya dulu ya kan. Terus akhirnya emang bosnya tertarik juga kan. Emang lagi ya gimana sih kalau cowok lagi. Sagapungnya tuh ya. Iya, kalau cowok lagi kepengen kayak gitu gimana gitu kan. Jujur awalnya tuh aku berat banget kak ngerasain kayak gitu, kayak Iya sih, dijual sama suami sendiri tuh gimana gitu ya. Jadi ngerasa, Aduh. ini lu cinta gak sih sama gue sampai gue dikorbanin? Emang bener-bener gak ada solusi sama sekali tuh kak? bener-bener nggak ada solusi sama sekali ya kan zamannya corona kan susah banget ya kayak nyari uang Iya tuh. sih, Iya, nyari bener-bener. uang, nyari pekerjaan bener-bener sulit ya kan. Lagi kita juga pengen ngutang sama orang juga lagi pada susah keadaannya ya kan. Sedangkan cicilan kita berjalan terus ya kan, nggak mungkin kan kita berhenti di situ aja gitu Iya, kan. betul. Akhirnya solusi satu-satunya itu. Itu bosnya umur berapa? Bosnya itu beda 10 tahun dari aku. Berarti udah sekitar 50. Iya. Udah lumayan tua lah ya. Iya betul. Tapi emang bosnya gak ada pasangan? Bosnya nggak ada pasangan, dia ngakunya duda. Oh, itu terus akhirnya pertama kali ngobrol tuh gimana tuh canggungnya? Awalnya kan dikenalin ya kan, pertama kali ngobrol kita ngobrol biasa aja gitu kan. Terus Bertiga tuh atau berdua?
Sebelumnya suami aku udah negosiasi lewat handphone, lewat telepon gitu Kak. Jadi dia nganter kamu bener-bener sendirian tuh ya, kamunya masuk ke kamar. Iya, sebelumnya kan lewat telepon udah dibicarain gimana nih kalau nawarin istrinya kayak gini ya kan. Terus budgetnya juga ya kan. Akhirnya pas ketemu langsung ngasih cash ke aku. Waktu itu Oh, nominalnya lumayan besar ya. Oke, terus Lumayan. dibayar langsung di muka tuh ya. dibayar di muka langsung pada saat itu kan. Mm-mm. Terus akhirnya ya udah tuh, akhirnya kita masuk ke dalam check-in kamar tuh. Hmm. Suami aku nunggu di luar. Oh, suami kamu justru nunggu di luar. Iya, kan karena dia yang nganterin, dia yang nunggu juga ya kan. Oke. Terus kayak ngebiarin gitu aja gitu Kak, kayak ya nggak ada pilihan lain kali ya, kayak dia pasrah ngeliat istrinya. Dia nunggu di lobi atau justru nunggu di kamar tapi kayak di ruang tamunya gitu? Iya di kamarnya. Oh, di kamarnya? Di ruang tamunya. Oh. Iya. Aku kira kayak kalian ke kamar terus dia nunggu di bawah gitu, di lobi. Enggak ya? Oh Ternyata enggak. di satu kamar itu. Iya, nemenin di satu ruangan tapi ruangan yang berbeda gitu. Mm-mm. Terus akhirnya gimana tuh kecanggungan kamu menghadapi si bos ini yang padahal dia bosnya suami kamu sendiri? Mulainya gimana tuh? Yang mau mulai duluan siapa? Mau mulai duluan ya bosnya. Awalnya dia ngerasa Iya. sampai aku bisa bisa nggak canggung gitu sama dia, dibikin enjoy dulu sama dia. Terus Terus habis itu main selama berapa lama tuh kalian? main selama setengah jam. Lumayan ya. Mm-mm. Terus di situ kamu ada menderang-menderung, mendesah-mendesuh gitu, suami kamu diem aja tuh. Dia bisa pasrah aja sih Kak, ngeliatin aja. Karena kan emang udah. Tapi menurut kamu dia cinta gak sih sama kamu? Awalnya sih emang cinta banget ya. Tapi kalau udah kayak gitu kayak nggak Kayaknya kalau pasangan sendiri bisa sampai dijual tuh nggak masuk akal sih, agak nggak make sense ya, karena maksudnya pasangan lu sendiri gitu kan harus orang yang harus lu jaga, tapi lu malah Betul. korbanin hanya Iya. untuk gitu. Betul. Padahal sebenarnya banyak, mungkin bukan banyak sih, maksudnya pasti ada cara yang lain, tapi kenapa harus memilih cara itu? Tapi gara-gara hal itu kamu justru merasanya itu seperti apa? Apakah itu jadi kayak oke, gue jadi ngerasain hal yang lain daripada suami gue, atau malah justru kayak kenapa ya gue harus sampai dijual kayak gini? Pemikiran mana yang ada di pikiran kamu saat itu? Banyak sih Kak, kayak kenapa sih harus sampai ngelakuin kayak gini gitu. Kenapa nggak hal lain, mungkin udah mentok banget gitu solusi satu-satunya, jalan satu-satunya. Tapi pernah ada perdebatan kah, atau kayak kamu kayak ya udahlah gitu? Perdebatan sih enggak sih, cuma biasa aja paling ya habis aku juga ya gimana ya, kayak pasrah aja gitu Kak, kayak udahlah, Nggak ada pilihan lain ya? nggak ada pilihan lain, mungkin itu solusi satu-satunya buat nutupin semuanya. Berarti sekali main itu bener-bener 12 juta sekali main doang Satu gitu? ronde. Satu ronde? Iya. Terus kan itu tadi sama suami kamu nih, orang yang kamu suka gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba sama orang lain yang bener-bener kamu gak kenal dan random, yang gak tahu dia siapa, itu rasanya gimana? Rasanya ya awalnya deg-degan, kayak canggung gimana gitu. Kayak Iya, tetap canggung pasti ada. Betul. Tapi kalau untuk secara intimate itu kan maksudnya kayak sesuatu yang intim ya, harus Kayak sama-sama ragu-ragu suka gitu, gitu. iya. Kalau ini kan bener-bener kayak kamunya, dianya doang yang excited tapi kamunya enggak. Tapi kalau kamunya sendiri gimana tuh? apa sih namanya, karena dia jago ngerangsangin aku ya, jadi kayak hilaf, kayak kebawa suasana aja gitu. Oh, justru kamu malah tetap menikmati jatuhnya. Betul, ya. iya. Tapi kalau dari dia kan umurnya udah lumayan lebih agak tua gitu. Iya. Kalau dari sama suami kamu lebih enak yang mana? Lebih enak suaminya aku sih. Oh, tetap suami ya. Mungkin kan ada hati ya. Iya betul. Kalau main Kalau ini pakai kan- hati kan nggak enak. Iya rasanya. Tapi kan biasanya mungkin ada kayak apa yang dilakuin sama si bapak-bapak ini nggak bisa nih kamu dilakuin sama pasangan kamu, sama suami. Itu ada tuh saat itu. Ada sih Kak. Di bagian apanya tuh? Di bagian apa ya? Dia lebih suka. Tapi berarti sekali main udah habis itu langsung pulang tuh. Awalnya kita satu ronde doang Kak. Terus karena emang si bosnya ketagihan, dia minta lagi ke ronde yang kedua. Iya. Terus akhirnya dia nambahin lagi. Saat itu juga di TF langsung di tempat. Di nominal yang sama tuh. Di nominal yang sama 2 kali lipat. Oke. Tapi berarti lebih banyak dia yang menservis kamu atau kamu yang servis dia? Sama sih Sama-sama seimbang ya? Iya, Oh. sama-sama seimbang, sama-sama. Nanti dia puas nih. Terulang lagi nggak tuh? Kalau terulang lagi waktu itu kan dia sempat calling juga ya Kak, tapi posisi aku udah di ekonomi yang stabil, jadi kayak biasa aja, nggak ini Kak, nggak tertarik maksudnya. Oh, suami kamunya juga udah nggak mau tuh. Iya udah nggak, tapi si bosnya itu tetap kayak ngehubungin, kayak pengen minta lagi gitu, kayak pengen minta jatah ke aku gitu. Iya.